Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Semoga pemirsa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita sudah masuk dalam pelajaran yang ketiga ya pendeta ya. Dan judul dari pelajaran kita, Pandangan Yesus dan Para Rasul terhadap Alkitab. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami masing-masing, sehingga pelajaran yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan kami praktekkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pendeta. Baik, pemirsa, pada zaman postmodern seperti sekarang ini, jadi zaman postmodern itu maksudnya adalah satu zaman di mana cirinya adalah pluralitas berpikir. Artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara sesuai dengan pemikirannya. Jadi sekali lagi, pada zaman postmodern seperti sekarang ini sangat disayangkan bahwa Alkitab secara luas itu ditafsirkan melalui cara pandang filsafat yang mempertanyakan wewenang dan juga pengilhaman daripada Alkitab tersebut. Lalu Alkitab itu dipandang hanya sebagai gagasan manusia yang hidup dalam budaya primitif, yang tidak memahami dunia zaman sekarang. Sudah barang tentu sebagai orang Kristen, pemirsa, kita menolak sikap seperti itu. Karena kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru khususnya, bagaimana Yesus dan para rasul memahami Perjanjian Lama, satu-satunya Alkitab pada zaman itu. Bagaimana Yesus dan para rasul berhubungan dengan orang-orang dan juga apa asumsi dan metode penafsiran mereka terhadap Alkitab zaman itu, yaitu Perjanjian Lama. Dan pelajaran kita pada saat ini, pelajaran pada minggu ini, kita akan melihat apa pengertian Yesus dan para rasul terhadap Alkitab itu sendiri. Jadi pelajaran kita ini ada 5 tujuannya. Mengapa kita mempelajari pelajaran ini? Yang pertama, kita akan mengetahui dari pelajaran kita yang pertama, pelajaran apakah yang kita dapat dari cerita di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 sehubungan dengan wewenang dan kuasa daripada Alkitab. Lalu yang kedua, apakah Yesus meninggikan hukum Taurat dan apa-apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama? Apakah Yesus meninggikan itu? Lalu yang ketiga, mengapa kita harus mengakui wewenang Alkitab secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja? Karena sekarang ini banyak orang Kristen yang memilah-milah Alkitab. Oh, ini Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru. Lalu yang keempat, bagaimanakah kita meyakini bahwa Alkitab itu adalah berasal dari Allah dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab itu adalah sebuah kebenaran sejati? Lalu yang terakhir, apakah para rasul juga meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang memiliki wewenang Allah? Itulah 5 tujuan kita mempelajari pelajaran kita pada saat ini. Kita masuk pelajaran yang pertama dengan judul Ada tertulis. Ada tertulis. Saudara buka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ kita melihat ada sebuah cerita bagaimana Yesus melawan pencobaan setan di padang gurun setelah Yesus menerima baptisan sebagai tanda daripada permulaan pelayanannya. Saudara, dalam menghadapi pencobaan setan, Yesus selalu mengatakan, ada tertulis, ada tertulis. Selalu Yesus katakan begitu. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui wewenang dan kuasa daripada Alkitab. Yesus mengakui bahwa firman yang tertulis itu bersumber daripada Tuhan. Pemirsa, Yesus menggunakan firman yang tertulis itu untuk menghadapi serangan dan juga tipu daya daripada si iblis. Bagi Yesus, Alkitab memiliki wewenang dan kuasa. Oleh karena itu, hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa Alkitab itu adalah firman, atau firman yang tertulis itu adalah firman Allah. Standar utama daripada kehidupan kita dan juga dasar daripada kepercayaan kita. Jadi pelajaran penting yang pertama, pelajaran apakah yang kita dapat dari cerita di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini sehubungan dengan wewenang dan kuasa daripada Alkitab.
Pemirsa, sebagaimana Yesus mengakui wewenang dan kuasa Alkitab waktu menghadapi pencobaan setan, seharusnya kita juga apa? Mengakui atau mempercayai bahwa Alkitab itu memiliki wewenang dan juga kuasa daripada Allah. Pelajaran yang kedua judulnya Yesus dan hukum. Yesus dan hukum. Pemirsa, tidak ada petunjuk di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus meragukan wewenang daripada Alkitab. Atau pada zaman itu Alkitabnya adalah Perjanjian Lama. Sebaliknya, justru Allah merujuk Alkitab, Perjanjian Lama, sebagai wewenang ilahi. Dan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk selalu taat kepada firman Allah dan juga hukum Taurat. Nah, sehubungan dengan hukum Taurat, sehubungan dengan hukum Allah ini, banyak orang Kristen sekarang ini yang menyalah tafsirkan apa yang Yesus nyatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Di mana orang Kristen itu menyatakan bahwa hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama sudah diganti dengan Injil yang ada di dalam Perjanjian Baru. Faktanya, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada orang banyak itu selalu didasari atas apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, Yesus sangat meninggikan Perjanjian Lama, Alkitab pada saat itu. Dan juga apa? Sangat mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-40. Bisa dibaca ayat 40, Matius 22. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, di sini dikatakan pada kedua hukum ini. Hukum apa itu? Itulah kalau kita baca di ayat sebelumnya. Hukum yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu. Pada kedua hukum ini katanya tergantung seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Jadi pelajaran penting yang kedua, apakah Yesus meninggikan hukum Taurat dan juga apa-apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama? Yesus sangat meninggikan hukum Taurat dan apa-apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Faktanya, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid pada saat itu ya didasari pada apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Pelajaran yang ketiga judulnya Yesus dan keseluruhan Yesus Alkitab. dan keseluruhan Alkitab. Pemirsa, di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-49. Kita melihat Yesus menampakkan diri dua kali pada dua kesempatan setelah kebangkitannya. Yang pertama, saudara bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-32 situ, Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 33 sampai ayat yang ke-49, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya ketika murid-murid sedang memperbincangkan kebangkitan Yesus. Dan di dalam cerita itu, kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan semua nubuatan mengenai dirinya dalam Perjanjian Lama yang sudah digenapi. Saudara bisa baca di Lukas 24 ayat 27 dan ayat yang ke-44. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi pada saat itu Yesus sedang menjelaskan kepada murid-murid mengenai kebangkitannya dengan mengambil seluruh katanya kitab suci, mulai dari kitab Musa dengan juga apa kitab nabi-nabi. Jadi dia menjelaskan tentang kebangkitannya, tentang kabar itu dari keseluruhan Alkitab. Dan ditekankan juga di dalam ayatnya yang ke-44 kita bisa baca. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Oke, saya mau garis bawahi adalah kalimat, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, ya, tentang nubuatan Yesus ini, Mesias, dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. Jadi Yesus menjelaskan kepada mereka dengan menggunakan keseluruhan Alkitab. Jadi sekali lagi saudara, ini membuktikan bahwa Yesus sedang mengajar murid-murid dan memberikan teladan tentang wewenang Alkitab secara keseluruhan. Jangan dipotong-potong, jangan dipilah-pilah itu kitab-kitab.
Jadi Yesus tidak membeda-bedakan kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Kalau sekarang ya itu dua-dua, itu kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru. Pada zaman Yesus dia hanya menggunakan perjanjian lama, ya, perjanjian lama. Karena memang perjanjian baru belum ada waktu itu. Oleh karena itu pemirsa, ya, murid-murid saat itu, kalau kita baca di ayat 48, dikatakan murid-murid pada saat itu sebagai saksi. Ya. Murid-murid saat itu sebagai saksi, dan kita semua sebagai para pengikutnya sekarang ini, kita harus menyebarkan, menyampaikan pekabaran Injil itu dengan menjelaskan Alkitab secara keseluruhan. Karena perintah Yesus di dalam Matius 28, Matius pasal 28, ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat yang saya mau garis bawahi dari ayat 20, Matius pasal 28 adalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi segala sesuatu yang sudah diajarkan itu bagi kita sekarang ini ya keseluruhan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa ini perlu? Supaya pada saat kita menyampaikan Injil ini kepada orang lain, ini membawa pemahaman dan kuasa kepada orang-orang yang mau bertobat ataupun orang-orang yang baru bertobat. Jadi pemirsa, pelajaran penting yang ketiga, mengapa kita harus mengakui wewenang Alkitab itu secara keseluruhan dan bukan hanya sebagian saja. Karena apa? Karena Yesus di dalam hidupnya sangat meninggikan firman, sangat meninggikan Alkitab secara keseluruhan. Dan itulah yang diajarkan Yesus kepada murid-murid, dan Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengajarkan segala sesuatu yang sudah diperintahkan di dalam keseluruhan Alkitab. Kita masuk pelajaran yang keempat dengan judul Yesus dan asal mula serta sejarah Alkitab. Baik, pemirsa, Yesus mengajarkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Itu artinya Alkitab berasal dari Allah. Dan Alkitab mengandung wewenang Allah. Dan melalui Alkitab, Allah bekerja di dalam sejarah untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Ini kita bisa lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 4 dan 5. Ini contoh. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi kalau kita perhatikan ini, saudara, sebenarnya perkataan Yesus ini, Yesus sedang mengutip apa yang Musa tulis di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan juga Kejadian 5 ayatnya yang kedua. Tapi coba kita perhatikan di ayat yang keempat dari Matius pasal 19 itu, ayatnya yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi di situ ada jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Di sini gantinya Yesus mengatakan, Alkitab berkata, Yesus langsung mengatakan bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Ya, bahwa Yesus yang menciptakan manusia sejak semula. Jadi pada ayat ini, Matius 19 ayat 4 ini, Yesus ingin menghubungkan perkataan penebus sebagai penulis sesungguhnya pernyataan itu. Walaupun kita tahu yang menulis itu sesungguhnya adalah Musa, karena kitab Kejadian itu menulis Musa. Jadi bisa dimengerti di sini. Jadi Matius pasal 9 ayat 4 ini, Yesus ingin menjelaskan kepada kita bahwa perkataan pencipta, bahwa Ia yang menciptakan. Perkataan pencipta sebagai penulis sesungguhnya bukanlah Musa, tapi siapa? Allah sendiri, Yesus. Dan kalau kita baca di dalam Matius 12 ayat 3 dan 4, Matius 24 ayat 38, Markus 10 ayat 6 dan sampai ayatnya yang ke-8, lalu Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27, Lukas pasal 11 ayat 51, maka kita akan melihat bagaimana Yesus memahami
peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada di dalam perjanjian lama. Karena itu ayat-ayat itu mengutip ataupun menceritakan cerita yang ada di dalam perjanjian lama itu sebagai kebenaran sejarah. Jadi pemirsa, dari semua fakta-fakta ini, maka kita dapat meyakini bahwa Alkitab itu sekali lagi adalah firman Allah. Alkitab itu berasal dari Allah. Alkitab memiliki wewenang Allah, serta peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab itu merupakan apa? Kebenaran sejarah. Jadi pelajaran penting yang keempat, bagaimana kita bisa meyakini bahwa Alkitab itu berasal dari Allah dan juga peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya itu adalah sebuah kebenaran sejarah. Dari apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan juga fakta-fakta yang ada di dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa Yesus memahami peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab pada zaman itu, yaitu peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam perjanjian lama itu adalah kebenaran sejarah. Dengan demikian kita harus juga meyakini bahwa Alkitab itu berasal dari Allah, Alkitab itu mempunyai wewenang dan kuasa daripada Allah, dan Alkitab itu menyatakan tentang kebenaran sejarah. Pelajaran yang terakhir dengan judul Para Rasul dan Alkitab. Para Rasul dan Alkitab. Saudara, para penulis perjanjian baru, yaitu para rasul, memperlakukan Alkitab, memperlakukan perjanjian lama pada saat itu sama seperti yang Yesus lakukan. Bagi para rasul, perjanjian lama adalah firman Allah yang memiliki wewenang Allah. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 4 ayat 24 sampai ayat yang ke-26, lalu Kisah 13 ayat 32 sampai 36, Roma 9 ayat 17, Galatia 3 ayat yang ke-8. Di mana ayat-ayat ini menyatakan tentang pemahaman para rasul mengenai Alkitab, mengenai apa-apa yang sudah ditulis di dalam perjanjian lama, ya. Dan itu semua adalah wewenang Allah. Dan para rasul percaya bahwa Alkitab, yaitu perjanjian lama, adalah firman Allah. Ada banyak, ratusan kutipan dalam perjanjian baru yang diambil dari perjanjian lama. Dan perjanjian baru itu penuh dengan referensi tentang nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama, yang sering dinyatakan dengan frasa ada tertulis. Saudara, semua ini menegaskan kepada kita bahwa Alkitab pada saat itu, yaitu perjanjian lama, adalah fondasi yang menjadi landasan pengajaran Yesus dan juga pengajaran daripada para rasul. Jadi pelajaran penting yang terakhir, apakah para rasul juga meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memiliki wewenang Allah? Pemirsa, para rasul juga meyakini bahwa Alkitab pada saat itu adalah perjanjian lama memiliki wewenang Allah, karena Alkitab atau perjanjian lama itu adalah firman Allah. Dengan demikian para rasul menjadikan Alkitab atau perjanjian lama pada saat itu sebagai landasan pengajaran mereka, sama seperti yang Yesus sudah lakukan. Jadi pemirsa, demikianlah pelajaran kita pada minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti, kami boleh bersyukur dengan adanya Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami melalui para hamba-hamba-Mu. Kami boleh mengerti tentang Allah, kami boleh mengerti rencana dan juga kerinduan Allah terhadap kami manusia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus itu, kami boleh dapat meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, berasal daripada Allah, dan memiliki wewenang dan kuasa daripada Allah. Bapa di surga, hamba mendoakan para pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat, pimpinan, dan kasih Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Secara khusus Tuhan, kami mau menyatukan hati kami untuk mendoakan sehubungan dengan wabah corona ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kami percaya dengan kasih-Mu, Engkau akan segera menghentikan wabah corona ini. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.